Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin, kita baca terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji pertemuan terakhir surah An-Naba. Insyaallah kita akan baca dari ayat 31 sampai tamat di ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tamat Pak surah An-Naba dari ayat 31 sampai ayat 40. Dan sekarang tersisa 2 ayat lagi yang akan kita kaji insyaallah, yakni di ayat 39 dan 40. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, waktu yang cepat berlalu tidak terasa. Sekarang kita sudah berada di Rabu pertama bulan Zulqa'dah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan haram. Artinya bulan suci, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Dan ini kebanyakan manusia melupakan, tidak memperhatikan, sehingga mengabaikan untuk meningkatkan amal ketaatan. Penjelasan mengenai bulan-bulan haram pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka untuk murojaah kita akan melihat kembali penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-9. Surah An-Naba ke-9 Pak. Surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah
ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Dan itu dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 1 tahun 12 bulan merupakan ketetapan Allah, dan manusia siapapun dia menerima, mengakui kebenaran tersebut bahwa 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi Pak, kalau 1 tahun 12 bulan diterima kebenarannya oleh siapapun. Sedangkan dari 1 tahun ada 4 bulan haram, dzalika dinul qayyim. Itu ketetapan agama yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam. Maka kita harus memperhatikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa untuk kita menyikapi adanya bulan-bulan haram tersebut. Lanjutannya, Allah memberikan larangan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Nah, ini bukan pengkhususan, Pak. Bukan berarti di luar bulan haram kita boleh melakukan kezoliman. Karena kezoliman, perbuatan dosa dimanapun terlarang. Kita harus sekuat iman meninggalkan perbuatan dosa. Nah, lalu kenapa di sini ada larangan pada bulan-bulan haram? Bukan penghususan, tapi berupa penegasan. Kalau di luar bulan haram saja kita tidak boleh melakukan kezoliman, apalagi di bulan haram. Maka yang melakukan kezoliman di bulan haram sanksinya lebih besar, dilihat dari kemuliaan bulan tersebut. Demikian pula sebaliknya, saat kita melakukan amal soleh, nilainya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat dari keharaman bulan tersebut. Haram artinya suci. Haram bentuk mufrad, haramaini musanna, jumlahnya 2. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui, Makkah, Madinah disebutna naon Pak? Haramain, 2 tanah haram, 2 tempat yang suci, yang dihormati, yang dimuliakan. Di ayat ini menggunakan bentuk jamak taksir, minha arba'atun hurum. Hurum bentuk jamak, menunjukkan jumlah yang lebih dari 2, minimal 3 sampai bilangan yang tidak terhingga. Kalau di ayatnya tidak Allah sebutkan bulan-bulan haram yang dimaksud apa saja, kita bisa mengetahui berdasarkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 4 bulan haram yang ditetapkan diantaranya 3 bulan berurutan, yaitu sekarang Pak, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hiji deui naon Pak? Bulan Rajab. Nah, itu 4 bulan haram yang ditetapkan di dalam Islam. Fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, jangan kalian melakukan kezoliman pada diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kezoliman apapun dilarang jamaah. Ada kezoliman yang khusus, yaitu tidak boleh berperang, tidak boleh menyerang.
Maka bulan-bulan haram disebut pula hari-hari gencatan senjata. Maka lanjutannya Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah oleh kalian kaum musyrikin secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian secara keseluruhan. Jadi di bulan-bulan haram jangan kita memulai peperangan, tapi kalau kita diserang jangan diam, maka balas pula serangan mereka. Inilah al-Islam. Demi menjaga kemuliaan agama, sekalipun di bulan haram, bila kita diserang lebih dulu jangan diam, maka balas pula serangan mereka demi menjaga kemuliaan agama, demi menegakkan al-Islam. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Kita menang bukan sekedar usaha kita semata, tetapi Allah lah yang memberikan kemenangan tersebut. Ini ayat utama yang menjelaskan tentang bulan-bulan haram. Tidak ada amalan khusus Pak di bulan sekarang Zulqa'dah. Hanya Allah memberikan peringatan kepada kita, jangan melakukan kezaliman apapun, tingkatkan amal soleh. Begitu Pak. Bahkan sekarang kita di bulan Zulqa'dah, amal soleh apa yang perlu kita tingkatkan? Di antaranya yang paling utama, kita mempersiapkan untuk Idul Adha agar bisa memberikan kurban yang terbaik. Jantan kekempal Pak di ayeuna ngumpul teh. Wah, ayeuna sasaham geuning 4 juta. Seueur kebutuhan pakedah maya ieu, maya itu, mohon sok disiapkan. Jadi di antara amal soleh yang perlu kita tingkatkan sekali lagi, mempersiapkan diri, menguatkan iman agar bisa mempersembahkan kurban terbaik di tahun ini, di Zulhijjah yang insya Allah akan kita temui di bulan depan. Kenapa harus dasarnya kekuatan iman? Karena tanpa kekuatan iman pasti banyak pertimbangan Pak. Banyak pertimbangan, 4 juta cenah mending dipakai meser ieu, dipakai ngaberesan itu, gitu Pak. Tapi kalau iman kuat, 4 juta kita akan merasa murah Pak. 4 juta lebet ke surga, sok Pak dimana? Murah, mau 4 juta berjeng setahun sekali, gitu Pak. Da tos abdi mah tahun kamari kurban, kan tiap tahun aya Idul Adha. Nah gitu Pak. Jadi Islam mengajarkan kita agar semangat memberi, jangan semangat menerima. Da abdi mah teu kurban ge seueur kenging daging ti mamana, yang isin atuh nampi we iraha masihanana, gitu Pak. Ya, jadi kalau diniatkan, dikuatkan tekad dari sekarang, bahkan dari bulan-bulan sebelumnya, insya Allah terwujud. Kita bisa berkurban dengan yang terbaik, didasari keimanan yang kuat, tekad yang demikian hebat. Nah demikian jamaah sebagai pengantar untuk murojaah saja, agar kita memperhatikan pergantian waktu terkait kalender Hijriah, gitu Pak. Jadi kalender Masehi mah kanggo nu gajihan we hungkul, gitu Pak nya. Kanggo urang mah kalender Hijriah, margi janten patokan kanggo ibadah. Kita masuk ke ayat yang akan kita bahas jamaah. Ayat ke-39. Allah berfirman, "Dalikal yaumul haqq." Itulah hari yang pasti terjadi. Hari apa yang dimaksud Pak?
hari yang Allah jelaskan di ayat sebelumnya. Hari saat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan selain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari yang pasti terjadi, ya, yang harus kita siapkan dari sekarang, jamaah. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Bahkan kalau kita perhatikan, Pak, di dalam Al-Quran penyebutan beriman kepada Allah selalu dilanjut dengan beriman kepada hari akhir. Di hadis pun demikian. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Man amana billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Itu Pak, hendaklah bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah diam. Jadi untuk menjaga lisan saja dasarnya harus iman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara yang sulit kita jaga pada diri ini adalah lisan, Pak. Itu hanya dasar keimanan yang bisa menjaga dan mengendalikan lisan. Itu contoh dalam hadis, Pak. Di ayat Quran pun banyak. Mengapa iman kepada Allah disandingkannya dengan iman kepada hari akhir? Bukan iman kepada Rasul gitu, Pak. Bukan iman kepada kitab. Karena segala bentuk ketaatan kita kepada Allah akan mendapatkan balasan yang sempurna nanti di hari akhir. Di hari akhir, Pak. Itu kita bisa menjaga lisan. Ya, padahal kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Hoyong nama males gitu, Pak. Inginnya kita mencela, mencaci maki, menghina, karena kita pun tersakiti. Kan hoyong nama gitu. Hari dirinya teh yakin, ya, aya hari akhir, ada hari pertanggungjawaban. Keun wae kita terzolimi tidak mengapa, jamaah, jadi ceng-celengan kanggo urang. Itu nanti akan diselesaikan di pengadilan akhirat. Maka keimanan tersebut dapat mengendalikan kita dari tutur kata dusta, ucapan yang menyakitkan. Nah, di sini Pak, Allah menerangkan itulah hari yang pasti. Ya iya, yang kita imani, hari akhir pasti terjadi. Persiapannya setiap waktu seumur hidup kita, Pak. Setiap waktu persiapannya. Bapak untuk suatu acara event besar misalnya, Pak, contohnya naon, Pak, Piala Dunia, Pak, ya, itu kan persiapannya tidak mungkin sebulan 2 bulan, Pak, kan gitu. Dimana ayeuna teh Piala Dunia saurna, Pak? Jadi di Indonesia gitu. Di mana Bapak terang? Di mana ayeuna Piala Dunia? Teu terang, Pak? Sami atau begitu. Acan ngawas berita, nah kan tidak mungkin Pak persiapannya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan untuk agenda besar dari berbagai dunia menyaksikannya. Itu Pak, yang ya openingnya tidak akan lama, Pak. Ya, ukuran beberapa jam lah gitu kan gitu, Pak. Nah, tapi Pak, ada event yang paling besar dalam hidup kita. Persiapannya setiap waktu seumur hidup kita. Apa yang dimaksud? Yaitu saat sakaratul maut. Nah itu dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Itu. Jadi mengimani hari akhir dimulai saat proses ruh terlepas dari jasad. Saat proses kita bisa mengetahui Allah menyingkap
sesuatu yang digaibkan sebelumnya. Maka hakikat keadaan tersebut bagi kita sebagai orang beriman adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya, awal dari istirahat yang panjang, Pak. Nabi menyebutnya mustarihun, kanggo jalmi mukmin ya nu soleh insyaallah sapertos bapak sadayana. Kematian itu proses awal untuk kita istirahat yang sebenarnya setelah berjuang di dunia dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Kalau istirahat di dunia mah Pak hanya sebentar, bukan tempat kita istirahat. Bahkan Bapak sata acan kulem sebelum istirahat sudah diniatkan mau bangun lagi, leres Pak. Pilih kasiangan ya, pasang alarm. Bapak enjingna gaduh agenda naon tos disiapkeun ti wengi keneh. Cenah enjing bakal kecapean ieu, bari angkat ka ditu urusan ieu urusan itu disiapkeun sadayana. Maka tidurnya kita sementara untuk menyiapkan tenaga menghadapi hari esok yang bisa jadi lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Nah, maka istirahat sebenarnya bagi kita sebagai orang beriman saat nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala mustarihun, sebagai manusia yang beristirahat panjang setelah kita berjuang di dunia dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah banyak menyuruh kita sok sing salalabar, sok yang sabar. Dan tidak akan lama ketaatan kita kepada Allah Ta'ala hanya selama hidup kita di dunia, dan itu sangat singkat bila dibandingkan kehidupan selanjutnya. Itu Pak. Jamaah di dieu Pak, jamaah Rabu subuh, Salasa subuh, tos aya nu alumni ieu. Nu mayunan urang sadayana tos aya apa udah? Ayanya. Ya nu kapungkur Bapak sok hadir di luar ya. Salatna ning di luar. Ieu masjidnya hadir. Yang mugia tos mustarihun lah, istirahat. Bapak ge ya besok lusa mayunan orang sadayana mugia istirahat. Tong hadir deui ka dieu pada tos beres. Ya tos istirahat. Nya. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi, Pak. Akan kita alami, sok persiapkan semaksimal mungkin. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Itu Pak. Jadi siapa yang dia menghendaki hari itu Pak yang pasti terjadi, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dan Allah sudah menunjukkan jalan tersebut dengan mengutus seorang Rasul, menurunkan kitab suci sebagai petunjuk agar kita jangan salah jalan, agar kita jangan salah pilihan. Nah, kita lihat penjelasan dalam kitab Sofwatut Tafasir. Yaitu faman syaa an yasluka ila rabbihi marji'an kariman, barang siapa yang hendak menempuh kepada Tuhannya tempat kembali yang terhormat, bil imani wal amali sholih, dengan iman dan amal sholih, fal yaf'al, maka lakukanlah. Wa huwa hasun wa targhibun, ini adalah anjuran dan menyemangatkan. Di ayat ini Pak, anjuran menyemangati kita agar bisa menempuh jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah menyimpang sebesar apapun godaan dan ajakan. Sampailah cairna Pak.
Nah, kita lihat perbandingan lain Pak di akhir surah Al-Kahfi, tepatnya ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia, sama seperti kalian. Jadi kalau manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa basyarun, seperti di ayat ini, maka tinjauannya secara anatomi tubuh. Nabi SAW basyarun, sama manusia seperti kita, artinya secara anatomi tubuh sama. Ketika Nabi di perang Uhud Pak, beliau berdarah, gigi beliau patah, kata Rosanana, nyeri depan Nabi Pak, sakit tidak? Jawabnya, basyarun mislukum, sama seperti manusia pada umumnya, ya, sakit. Dalam hadis diterangkan Nabi SAW sholat mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kumahanya cenah pandangan Nabi. Kedua tangan Nabi seperti apa? Jawabnya, basyarun mislukum, sama seperti tangan manusia pada umumnya. Gitu. Nah, yang membedakan yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Jadi yang membedakan beliau menerima wahyu, kita tidak. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah tugas seluruh nabi sama Pak, untuk menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dalam apapun Pak, dalam keyakinan, ibadah, muamalah, harus senantiasa terjaga nilai ketauhidannya. Ya, jadi kita harus menjaga bahwa sungguh Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ternoda dengan segala bentuk kemusyrikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, tuh Pak. Nah, jadi ini keterangan yang ini yang semakna dengan ayat yang sedang kita bahas, ayat 39 surah An-Naba. Jadi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholihah, hendaklah melakukan amal soleh. Itu Pak, amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan siapapun dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah ini Pak, jadi siapa yang mengharapkan selamat Pak, mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, sok siapkan dari sekarang. Dengan apa persiapannya? Falya'mal amalan sholihah, dengan beramal sholih. Dikuatkan Pak, agar amal sholih kita diterima Allah Ta'ala, agar amal sholih kita pahalanya tidak terhapus. Itu Pak, tidak ternoda. Bukan sekedar melakukan amal sholih, jaga nilai ketauhidan, jangan sampai melakukan tindak kemusyrikan. Nanti kan kalau amal ibadah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang terkena unsur kemusyrikan kecil Pak, yaitu riya.
Beramal soleh ingin dilihat orang lain, ingin diterima, ingin dapat penilaian dari orang lain. Maka sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan, terkena syirik kecil, Pak. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Sehingga amal solehnya ya tidak diterima, Pak, oleh Allah, karena terkena unsur kemusyrikan. Dan syirik yang dikhawatirkan Nabi SAW adalah syirik kecil, Pak, yang tidak terasa, Pak. Terkadang tidak terasa. Nampak kita aman melakukan amal soleh, ternyata, Pak, jauh dari penerimaan Allah Ta'ala karena ada unsur kemusyrikan di dalam diri kita, gitu ya. Maka dari ayat ini menjadi pelajaran berharga untuk kita mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya. Termasuk, Pak, sekarang duduknya kita di majelis ilmu sebagai usaha melakukan amal soleh, persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sekuat iman kita bisa menjaga dari segala bentuk kemusyrikan. Nah, ayat terakhir, Pak. Nah, sekarang tentang keadaan orang kafir. Penyesalan, Pak, yang demikian mendalam yang mereka rasakan. Inna andarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir. Allah sudah memberikan peringatan dengan siksa yang dekat, Pak. Qariba, dekat. Jadi bahasanya bukan siksaan yang berat, siksaan yang dekat, Pak. Artinya hidup di dunia singkat, Pak, sebentar saja. Sebentar saja. Siksaan itu dekat. Demikian pula balasan kenikmatan pun dekat, Pak. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Pak, sekarang makan kita hasilnya tidak bisa kita ketahui. Punten kurang sholat nembe sabaraha apa? Diterima teu ku Allah. Kami ditampi punten sabaraha tidak tahu, Pak. Nah, maka saya pernah menyampaikan keadaan orang mukmin mah saat melakukan amal sholih dibarengi kekhawatiran, rasa takut. Takut amal solihnya sia-sia, tidak diterima Allah Ta'ala. Maka dijaga, Pak, dijaga. Ya, semaksimal Bapak menjaga sesuatu yang berharga. Bapak bawa dompet, nyandak HP, Bapak meyakini ini berharga, kan dijaga, Pak. Dijaga, kacanak teunya, itunya aman teunya. Aya baterean teu, kan gitu. Aya pulsaan teu, kan gitu, Pak. Dompet dicek, aya SIM, aya SNK, segala rupa kartu-kartuan ya, Pak. Kita jaga, Pak. Bapak kendaraan parkir dikunci, ditambihan kunci ganda. Nah, Bapak ngajagi karena Bapak merasa berharga. Itu kendaraan yang saya gunakan kemana-mana, kan gitu, Pak. Kamu anak usum misalnya banyak pencurian motor, dijaga. Tah, maka menjaga ibadah harus lebih daripada itu. Ya, dijaga, Pak. Besar rasa takut bagi seorang mukmin, takut kalau ternyata amal solehnya sia-sia, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam kitab Safwatut Tafasir diterangkan, innal mu'mina, sesungguhnya keadaan orang mukmin itu jamaah ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin mah berkumpul pada dirinya kebaikan dan rasa takut, Pak, yang tadi takutnya. Jadi tidak berbangga, Pak. Tidak saya anupang hebat, nah anupang soleh, nah itu, Pak. Justru semakin banyak amal soleh, semakin besar rasa takut. Ya, sehingga dijaga sebaik-baiknya. Nah, maka sebaliknya jamaah,
Wa innal munafiqo, dan sungguh keadaan orang munafik mah jamaah isaatan wa amnan, berkumpul dalam dirinya keburukan dan rasa aman Pak. Nah cenah didinya teu salat kalem we cenahnya abdi mah mun teu salat subuh kumpul kege juhur aya deui salat tuh Pak. Jadi subuh kasiangan bahkan ditinggalkan aman we Pak, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Kalem we dang kege juhur ge aya ajan deui gitu berat ya. Bapak saat subuh wae Pak bangun kasiangan ketinggalan kan orang tuh dosa nanti kumaha gitu Pak nya. Jangankan yang wajib atuh. Bapak misalnya tahajud ente Pak kasiangan bangun pas azan subuh berkumandang, aduh kasiangan, merasa ada sesuatu yang hilang dah Bapak biasa tahajud Pak. Itu tanda keimanan Bapak sedang kuat, sedang sehat. Itu Pak ya. Jadi di sini sekali lagi bahasanya azab yang dekat, siksa yang dekat, menunjukkan di dunia sangat singkat. Kehidupan sebenarnya kita adalah kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Nah nanti setelah kita meninggalkan dunia, kita mengetahui apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Tuh Pak, ini penyesalan yang sebenar-benarnya. Kapan orang kafir menyesali seperti ini? Saat mengetahui akibat yang pernah dilakukan olehnya selama hidup di dunia. Nah kita lihat penjelasannya jemaah. Al-inzar, nah yang anzarnakum itu Pak, kami memperingatkan kata Allah. Apa maknanya al-inzar? Ialah at-tahdhiru minal makruhi qabla wuqu'ihi, memperingatkan dari sesuatu yang tidak disukai sebelum terjadi. Ya, jadi peringatan itu ya sesuatu yang tidak kita sukai sebelum terjadi. Hati-hati, rawan kecelakaan, peringatan Pak. Ya, sudah belum kita celakanya? Ya belum, gitu ya. Tapi kita tidak menyukai yang namanya kecelakaan. Hati-hati, rawan kecelakaan. Enggal Bapak teh pas ngaos etak menurunkan kecepatan, pala laur tikunganana gitu Pak, leueur jalanna gitunya. Nah Bapak jadi hati-hati setelah membaca peringatan itu. Nah itu makna al-inzar. Yukhatibu kuffara Quraisy wa musyrikil Arab. Allah di ayat ini berbicara terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Arab. Karena sesungguhnya mereka telah berkata, la nub'asu, kami tidak akan dibangkitkan. Itu Pak, ingat awal ayat ini Pak, yang mereka bertanya-tanya ya tentang hari yang besar, ya tentang berita yang besar. Nah ini di akhir ayatnya pun ini. Jadi mereka pernah mengatakan kami tidak akan dibangkitkan, tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, maka di sini Allah di akhir surah An-Naba'nya Allah menegaskan lagi bahwa azab itu dekat, kelak orang kafir akan menyesali terhadap apa yang pernah diucapkannya. Adunya kulluha rihlatun qasiratun. Dunia itu seluruhnya adalah perjalanan yang sangat pendek, sangat ringkas. Qasiroh dari qasor Pak. Bapak sholat di qasor artinya diringkas. Nutarina opat jantan 2 karena mendapatkan rukhsah keringanan dari Allah. Tadunya rihlatun, perjalanan ya, tempat kita rihlah we Pak, dunia mah perjalanan. Qasiratun, yang sangat pendek gitu Pak.
Jadi bahkan diukur umur seluruh umat manusia, kita Pak, umat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling pendek umurnya. Sepanjang-panjangnya umur umat manusia yang tinggal di dunia, misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam Pak, sampai ratusan tahun hidupnya, tetap itu yang pendek juga, yang ringkas dibandingkan kehidupan selanjutnya. Ya apalagi kita Pak, orang Pak anu pang pondok nah umur teh. Ya. Bahkan kita kalau lihat 100 tahun ke belakang Pak, pasti manusia yang hidup sekarang di dunia belum pernah ada. Di dia Yuswana 100 tahun lalu, ya apa nanya? Jadi 100 tahun ke belakang semua umat manusia belum ada Pak. Tambah 100 tahun ke depan kita sudah tidak ada semuanya. Gitu Pak. Makanya kita beramal soleh, jangan untuk diri kita, persiapkan pula siapa yang akan melanjutkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kete Pak, 10 tahun kapayun, 50 tahun kapayun, 100 tahun kapayun, aya kene teh kajian subuh teh. Nah gitu Pak. Aya kene teh nyamuk ya anu neraskeun. Janten amal jariah kanggo Bapak sadayana. Yang merintis pertama kali banyak kajian di masjid ini siapa? Kan gitu Pak. Penggeraknya siapa? Donaturna saha? Terus berkelanjutan Pak. Maka kan itu yang memanjangkan umur amal soleh kita. Jantan sedekah jariah teh ya. Makanya saya pernah menyampaikan, Bapak punya anak, belum bisa membersamai Bapak ke masjid, tolabul ilmi gitu Pak. Diajak mas sering Ustaz itunya. Tapi aduh sesahna misalnya, minimal mereka mengetahui Bapak punya jadwal rutin, punya kesibukan untuk menghadiri kajian, minimal mengetahui Pak. Beri pajarkan Bapak yang hijau olahraga ayeuna gitu. Wah si Bapak cenah lari gitu, terus di masjid tuh lari di mana saur Bapak teh. Patos lari pas uwi teh henteu Bapak mah ngaos gitu Pak. Yeuh tiap dinten ieu gitu Pak, minimal diketahui. Dengan harapan saat kita tidak bisa melanjutkan dah atos beres Pak kehidupan dunia kaemut Pak. Aduh emut cenah si bapaknya minang ka masjid aya pangaosan duka pangaosan saha abdi mah terang Pak diteraskeun. Itu apalagi Bapak yang ketika di dunia pun bersama dengan putra bapaknya. Alhamdulillah Pak Haji, ayah Asili, Pak Aib, ayah putrana, ya, Pak Haji Imam, ya, ayah Alukman. Ya jadi ketika hidup di dunia saja, masih di dunia, melihat dengan mata kita, merasakan kebersamaan dengan anak, sama-sama dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, jadi dunia rihlatun qasiratun, perjalanan yang pendek pisan Pak. Wa umrun raqibun, dan umur kehidupan yang sangat dekat. Al barzakhu, nah selanjutnya barzakh dahilun fil akhirah, masuk ke dalam akhirat. Dan titik permulaan adalah kematian. Wa mabda'uhu al-mautu wa huwa qaribun haqiqatun, dan dia adalah sangat dekat lagi hakikat pasti Pak. Jadi barzakh termasuk ke dalam akhirat. Barzakh itu artinya disekat Pak. Kita melanjutkan ke tahap berikutnya belum dimulai, belum ada hari kebangkitan, acan kiamat Pak. Kita kembali ke dunia tetiasa, terus tetiasa di halangan, ya. Maka bagi orang mukmin calon surga, semoga kita diantaranya di alam barzakh atau alam kubur teh mustarihun teh apa istirahat, tidurnya nya itu. Sebaliknya bagi mereka pendosa, calon penghuni neraka sudah mendapatkan siksa di alam barzakhnya. Terus Pak halaman berikutnya,
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu yauma yara kullu insanin, pada hari seluruh manusia akan melihat apa yang telah diperbuat berupa kebaikan atau keburukan, dicatat dalam lembaran kitabnya. Sebagaimana firman Allah ini di surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wajadu ma'amilu habiro, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, Pak. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Jadi Allah tidak melakukan kezoliman, tetapi kita yang menzolimi diri kita sendiri. Surah Ali Imran ayat 30 menerangkan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Wallahu raufum bil ibad, Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya laitani kuntu turaba, maksudnya adalah di dunia. Kemudian aku tidak diciptakan dan tidak diberi taklif. Jadi alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Maksudnya apa? Dahulu teh kapan? Di dunia jadi tanah saja, Pak. Geuning jadi jalmi mah ieu gitu, Pak. Ternyata jadi manusia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Alangkah baiknya dahulu di dunia mending jadi tanah we gitu, Pak. Ini penyesalan. Kemudian aku tidak diciptakan dan tidak diberikan taklif, dibebani tugas, kan manusia mah makhluk mukallaf, dibebani tugas. Atau alangkah baiknya sekiranya aku adalah tanah pada hari ini, lalu aku tidak dibangkitkan. Itu. Demikian jamaah sama surah An-Naba, kandungan secara keseluruhannya mangga tinggal dibaca saja poin-poinnya, ulasannya yang pernah kita kaji sedari awal sampai alhamdulillah tamat di ayat 40. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. Demikian jamaah yang kita kaji tidak akan berarti kalau tidak diamalkan sehari-hari. Maka semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari, membuahkan amal soleh nyata sehari-hari. Hapunten samudaya kakiranganana. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaannya. Ayat tambahan Pak Haji cekap sakitu Pak anu tiasa didulikeun. Insyaallah Rabu depan kita bertemu lagi. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.